Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak Wika. Selamat pagi Kakak Putra. Ya adik-adik, puji Tuhan pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online PK Smart Efrata Andonoho. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan penuh dengan kebahagiaan sukacita. Pada pagi hari ini kita akan kembali ibadah online. Sudah siap semuanya? Namun sebelum itu mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kita ulang lagi sekali lagi lagu ini. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang seri. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Ya adik-adik tetap berdiri. Mari kita berdoa doa pembukaan. Dipersilakan Kakak Desi untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini Engkau telah mengumpulkan kami masing-masing di rumah kami untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya, kiranya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adikku dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah tetap setia mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Mari kembali kita mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi,
lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Sekali lagi pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tolong padaku. Dipersilakan kepada Bapak Henok untuk memimpin kita dalam doa pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Rosalina, maka mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kepadamu-lah kami patut menaikkan pujian kami, karena Engkau telah menerangi kehidupan kami melalui berita-berita firman-Mu yang menghidupkan dan menyegarkan jiwa dan roh kami. Saat ini lagi kami hendak membaca dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Guru kami, Ibu Rosalina. Tuhan, biarlah Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi anak-anak yang terus memancarkan kasih Kristus setiap kehidupan kami. Ibu Guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan kiranya mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kemampukan hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi berkat bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu kebaktian remaja-Mu, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersabdalah kepada kami, ya Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Bu Guru harap kalian semua kuat, sehat, penuh sukacita untuk beribadah online. Ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dari Mazmur 71 ayat 8.
Buka semua Alkitabnya ya. Mazmur 71 ayat 8. Kalau sudah dapat semua, mari kita baca bersama-sama, semua bersuara. Mazmur 71 ayat 8. Kita baca sama-sama ya, kita mulai. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita beri tema, gunakan mulutmu memuji Tuhan. Gunakan mulutmu memuji Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah, ya kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun kita beribadah di rumah. Nah, bukan berarti kita beribadah di rumah itu mengurangi semangat kita untuk bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan, mensyukuri segala berkat pimpinan dan kemurahan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Seminggu lamanya Tuhan sudah melindungi menyertai kita semua. Nah, anak-anak, kita manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa, ya itu patut kita syukuri. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang istimewa. Beda dengan binatang, hewan. Kita lebih istimewa. Kita sempurna diciptakan oleh Allah. Tubuh kita dilengkapi dengan telinga, mata, kaki, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Kita tahu semua, anak-anak sudah tahu semua toh? Mata fungsinya untuk melihat, telinga untuk apa? Mendengar, kaki untuk berjalan, dan semua anggota tubuh kita masing-masing dengan fungsinya. Nah, salah satu anggota tubuh kita yang memiliki peran yang penting adalah mulut. Karena dari mulut mengeluarkan perkataan-perkataan. Nah, anak-anak yang kekasih, hari ini kita akan belajar tentang sikap yang penting yang dipresentasikan atau yang dihasilkan dalam perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Yaitu yang pertama, hendaklah dari mulut kita keluar kata-kata pujian, mengucapkan pujian, memuji orang, memberikan kata-kata yang baik, yang menyenangkan orang lain. Nah, ini hal yang sangat penting anak-anak untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan teman kita. Ya, jadi perlu kita berkata-kata yang baik, memuji orang. Nah, terlebih kepada Tuhan. Hendaklah kita memuji-muji nama Tuhan setiap saat. Salah satu cara untuk memuji Tuhan adalah bernyanyi. Nah, anak-anak sekolah minggu, marilah kita selalu memuji-muji Tuhan setiap waktu sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kesempatan kita memuji Tuhan adalah pada saat kita ibadah online seperti pada pagi hari ini kita lakukan. Meskipun ibadah di rumah, jangan kita ragu-ragu bernyanyi karena jangan sampai merasa di rumah jadi kita menyanyi tidak sebagus mungkin. Nah, mari kita mengeluarkan suara yang baik, bernyanyi dengan semangat memuji Tuhan, ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ya, itu Mazmur 103 ayat 1. Kita diajak untuk memuji-muji Tuhan di setiap kesempatan kita. Nah, yang kedua,
mendengar firman Tuhan dan menceritakan semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan buat kita semua yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita tiap-tiap hari. Jadi Tuhan mau anak-anak Tuhan menceritakan kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Apa yang perlu kita ceritakan kepada teman kita tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa? Ya, ada banyak sekali. Nah, misalnya ketika kita bermain game, kita bisa muncul pertanyaan, siapa yang membuat game itu? Bagusnya, pintarnya, jagonya? Ya, yang membuat itu adalah siapa? Manusia. Tetapi manusia diberi kemampuan, kepintaran, kecerdasan oleh Tuhan untuk berkarya. Jadi Tuhan yang luar biasa. Dan masih banyak cerita yang Tuhan Yesus lakukan, perbuatan Tuhan yang harus kita ceritakan tiap-tiap hari. Nah, yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberi atau melakukan sesuatu kepada kita, yang telah menolong kita, yang telah membantu kita, sekalipun pertolongan atau bantuannya itu nampaknya sangat sedikit atau mungkin bantuannya tidak berharga, tetapi itu harus kita syukuri dan kita harus berterima kasih. Nah, lebih khusus kepada Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah buat perkara yang besar bagi kita, sudah menciptakan kita sangat sempurna, sangat istimewa. Seperti ya Bu Guru tadi sudah bilang, tidak seperti hewan diciptakan, kita lebih sempurna. Tuhan sudah menyediakan bagi kita segala yang kita butuhkan tiap-tiap hari, misalnya menghirup udara segar, diberi kekuatan, kesehatan baik. Nah, ketika kita lemah, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan menjaga kita setiap waktu. Jadi kita patut berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Nah, bagaimana berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan? Yaitu misalnya dalam bentuk doa. Berdoa setiap saat. Jangan hanya nanti kalau kita makan, mau tidur baru berdoa. Berdoa setiap saat atau bersyukur setiap saat. Nah, bisa juga kita bersyukur, berterima kasih dalam bentuk nyanyian, bernyanyi. Ya, kita ungkapkan rasa syukur kita dengan bernyanyi. Kata firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi kita Tuhan inginkan supaya kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Nah, yang keempat, jangan berbicara kotor, jangan berbicara kasar. Ya, berbicara kotor itu harus dihindari. Jangan sampai ada yang mengatakan binatang, kau binatang, anjing, babi. Ya, itu kalau Bu Guru sering dengar di sekolah seperti itu. Nah, jangan ada anak sekolah minggu yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya. Atau kata-kata yang menyinggung perasaan teman, perasaan orang lain, menyakiti hati orang. Dan jangan suka menjelek-jelekan teman, menceritakan hal yang tidak bagus, menceritakan keburukan teman. Tetapi baiklah kita suka menceritakan kebaikan-kebaikan teman-teman kita. Misalnya si Bayu, pintar sekali kau, rajin sekali, rajin membantu mamanya. Pokoknya biar tidak disuruh mamanya, rajin. Dia kerja sendiri. Nah, jadi anak-anak Tuhan kita diinginkan untuk berkata-kata atau berbicara lemah lembut kepada semua orang. Dan satu hal lagi yang paling penting,
jangan pernah kita lupa mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita sudah lakukan kepada teman kita, kepada sesama kita. Mari kita dengan rendah hati meminta maaf kepada teman kita atas segala hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya, kepada teman kita, baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Dan jangan lupa kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala salah dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kata firman Tuhan, jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ada satu lagu yang biasa kita yang dapat mengingatkan kita untuk menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Pasti semua tahu kan lagunya? Apa? Ya, hati-hati gunakan mulutmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, anak-anak sekolah minggu, nats bacaan kita tadi dari Mazmur 71 ayat 8, mulutku penuh puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya mulut kita selalu memuji Tuhan dan menghormati Tuhan sepanjang kehidupan kita. Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, supaya anak-anak terus bertumbuh dan semakin bertambah bijak, bertambah baik, takut akan Tuhan, sehingga anak-anak menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Kori. Dengan penuh kasih dipersilahkan. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Ya, duduk yang tenang karena kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kasih kemurahan dan pemeliharaan-Mu. Kau sudah memberikan kami kesempatan yang baik, khususnya di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang baru kami dengar, yang disampaikan Ibu Guru Rosalina, boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat pakai dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ibu Guru Rosalina yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dia Tuhan bersama dengan keluarga, berikan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan, agar supaya mereka tetap selalu sehat dan terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini juga kami hendak berdoa khususnya buat teman-teman kami yang tidak hadir Tuhan. Kami tidak tahu apa halangan mereka. Apabila mereka dalam kondisi sakit Tuhan, mohon lawatan-Mu agar supaya mereka juga boleh dapat pulih dan boleh dapat sembuh, dan mereka juga dapat boleh mengikuti ibadah online seperti ini Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang. Begitupun Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang malas untuk mengikuti ibadah seperti ini. Mohon Tuhan Engkau ketuk pintu hati mereka agar mereka mau bersama-sama dengan kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami dapat ibadah bersama walaupun kami berbeda di rumah masing-masing, tetapi kami tetap satu hanya di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga hendak berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati mereka semua Tuhan, mereka berikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan khususnya di masa tua mereka, dan sertai mereka di dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Berikan kesabaran Tuhan kepada kedua orang tua kami yang selalu setia di dalam mendampingi kami, di dalam membimbing kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga hendak berdoa buat teman-teman kami yang hadir saat ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami semuanya, sehingga kami dapat terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Khususnya kami di masa-masa pandemi seperti ini, walaupun kami masih belajar online Tuhan, Engkau berkati kami agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik di rumah kami masing-masing. Beri kami roh hikmat pengetahuan di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami hendak berdoa buat para pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada minggu ini, mulai Bapak Pendeta, para Bapak Ibu Majelis, dan khususnya guru-guru kami sekolah minggu yang mengambil bagian, kakak-kakak pemuda. Engkau berkati mereka semua Tuhan, biar Engkau berikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau selalu menyertai mereka, khususnya kesetiaan selalu ada buat mereka dan ketulusan mereka di dalam melayani. Tuhan Engkau selalu peliharakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga hendak berdoa buat keadaan bangsa negara kami saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, wabah penyakit yang semakin mewabah di negara kita, pandemi Tuhan yang menjadi ketakutan buat kami. Tapi kami Tuhan menghadapi itu bahwa kami tidak sendiri, tetapi kami bersama Tuhan. Kami akan selalu kuat dan berani dalam menghadapi itu, tetapi kami juga selalu taat dengan aturan-aturan pemerintah, khususnya protokol kesehatan. Dan juga Tuhan, biarlah wabah penyakit ini akan segera berlalu, sehingga kami boleh menikmati kebebasan, khususnya di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah kami di sekolah formal dan juga kami di sekolah minggu Tuhan. Kami dengan bersuka cita seperti sedia kala bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan sahabat-sahabat kami satu yang dengan yang lain. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami hendak berdoa juga buat para pemerintah kami, mulai dari ibu kota negara hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Berkati mereka Tuhan, berikan roh hikmat pengetahuan, dan berikan mereka kesabaran, dan berikan mereka membukakan jalan buat mereka untuk memikirkan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami menjadi negara yang damai sejahtera. Karena itulah harapan kami dan tempat kami bermohon hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur syafaat kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Nah, untuk itu kakak persilakan kalian untuk mempersiapkan kolekte kalian masing-masing di rumah, melipatnya dengan baik, dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian segala puji syukur. Hanya bagimu Tuhan,
mendoakan persembahan kita persilahkan Kakak Priska dengan penuh kasih. Adik-adik, kita telah membawa persembahan, kita serahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan dan tendinya Kau curahkan kepada kami. Bapa, kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Yang masih ada pada kami, biarlah Tuhan memberikan kami dapat mengelolanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu dengan penuh sukacita kakak mengundang kalian semua bangkit berdiri. Dan kita akan melakukan pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik, untuk doa penutup kita akan dipimpin oleh Kakak Wika. Dengan penuh kasih dipersilakan. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan mau memberkati kami dalam melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya Tuhan, virus-virus COVID-19 atau hal-hal negatif yang lainnya Tuhan yang dapat mengganggu kami. Biarlah kami tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, ungkapan syukur kami. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan sehat, kuat, sehingga minggu depan kita dapat kembali bersama-sama mengikuti ibadah online PK Semar Jemaat Efrata Andonoho. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.